Mekah itu, ini bukan untuk petunjuk sholat, tapi dipindahkan ke Inggris di sana. Saya buat gambar-gambarnya seperti ini. Nah ini gambar-gambar ini adalah umpan yang tidak akan mati kecuali pelurunya emas. Jadi tembak. Lalu itu adalah ini Kiai Majar, itu Pangeran Diponegoro, gitu. Kenapa Inggris bintah dolar? Masya Allah. Pandang ke Bandung, sekarang ini ada yang dinamakan pedang Rasulullah, pedang Sayyidina Ali, pedang itu. Dulu kalau pedangnya orang hidup beda. Kalau pedangnya orang hidup ini rata gini. Ini pokoknya dolar saja. Itu nggak ngerti saya. Jadi ini diperhatikan lagi. Itu yang peradaban dan kebudayaan itu berkelanjutan. Jangan sampai membacanya stop yang tidak penting di dalamnya. Ya, saya tidak mau bertanggal 6 dulu dengan musik sampai sekarang ada, sampai yang akhirnya ada, maka itu semuanya berkelanjutan. Dan ulama-ulama dikatakan, ulama itu kalau di bawah seperti air, itu di bawah, di atasnya ada buih, tapi air itu menyembuhkan tanah bawahnya itu. Tapi kalau perma itu kecil, itu seperti mata ini dicuci dengan yang buih yang besar. Maka yang penting itu bukan yang besar itu, yang kecil permatanya. Allah akan menangkan Islam di Indonesia. Saya ini Islam, gitu. Jangan dibilang PKS itu Islam, iya Islam. Walaupun tidak pakai I. Lalu nanti apakah depan itu Islam? Islam tidak ada I-nya. Kenapa? Lalu PBB itu apakah itu Islam? Islam kalau tidak ada I-nya. Ini perubahan penamaan partai yang sekarang ini. Jadi nama itu kelihatannya bukan Islam, tapi di dalamnya terdapat kegiatan Islam yang tinggi. Tapi saya tidak mengatakan bahwa penyanaan pakai nama Syekh di sini bukan begitu, apalagi yang seperti ini. Jadi itu yang saya sampaikan dalam buku yang 500 ini. Kalau Bapak kita tadi mengatakan janganlah hanya mengaku sejarah, tapi tidak menjadi penulis sejarah, gitu. Dan saya bisa menulis 1000 halaman dan nanti akan muncul lagi satu program sejarah, gitu. Kenapa demikian? Dihentikan oleh anak buahnya. Ini yang sekarang dimasalahkan dana haji di Batam. Ini adalah dari P3. Saya buat semuanya adalah format-format yang besar. Karena apa? Buku-buku itu mengecilkan peran Islam. Seperti tadi 91 kerajaan tidak pernah terdengar kecuali Demak saja. Dan kemudian yang terdengar lebih dekat Mojopahit. Ini adalah Jimmy yang buat Mahkamah Konstitusi yang ditemani oleh hakim. Dan ini semuanya saya tuliskan. Banyak sami mendengar nanti akan jadi alim. Kalau Anda tidak pernah datang kuliah, terus jadi harus, karena di ruangan ada malaikat. Dosen-dosen itu bagaimana bajunya, bagaimana bentuknya. Dosen-dosen itu diberi otoritas oleh Allah untuk menyampaikan ilmu-ilmunya itu. Kemudian Allah lah nanti malaikat itulah yang menyampaikan pada telinga Anda sampai nanti pikiran Anda menjadi tajam. Jangan sampai tidak kuliah syami'ul alim. Nanti tetap buka itu membuat Anda mendengar dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan jazakumullah khair jasa atas undangan untuk menguak sejarah. Yang kedua ini yang tidak kalah terhormat, yakni Profesor Dr. Bapak Ahmad Mansur Suryanda,
namanya ditanamkan di Surya itu adalah matahari. Negara itu dari ini adalah mataharinya sejarah, mataharinya negarawan sejarah. Dari namanya sudah menjadikan sinar, menyinari sejarah mana sesuai dengan namanya. Alhamdulillah. Dan seterusnya, sejarah-sejarah yang ditulis di kita ini orang-orang kalah. Padahal orang-orang kita ini tidak kalah. Di Ponorogo tidak, atau ke Timur Tengah, pulang itu ribuan pas kalah. Sampai katanya yang harus dieksekusi adalah 6.000 lebih yang harus dieksekusi. Ini kan menyedihkan. Kenapa negara yang kaya raya kok menjadi hamba sahaya negara-negara yang tidak ada katanya? Nah, insya Allah kalau kita ini membaca sejarah dan sejarahnya tetap kita baca dengan teliti. Saya contohkan lagi. Diponegoro kalah itu sekali lagi bukan kalah, tapi dikhianati. Ketika gencatan senjata dikatakan, tetapi ternyata ditangkap dan dibuang. Berarti bangsa kita ini bangsa yang gentleman. Kita bikin lagi 350 tahun bangsa kita dijajah. Rasionalnya, masa 350 tahun bangsa kita kalah terus. Ini tidak mungkin. Rasulullah SAW memang Rasulullah pernah kalah, walaupun kekalahan itu karena ada yang lebih nyata. Rasulullah pernah kalah, masa Belanda tidak pernah kalah, Jepang tidak pernah kalah, Prancis tidak pernah kalah, Amerika tidak pernah kalah, Inggris tidak pernah kalah. Ini tidak bisa. Maka yang saya tulis di buku Babakan adalah menandakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang menang, bangsa yang besar, bangsa yang perlu diperhitungkan di forum internasional. Sejarah Babakan Indonesia, kenapa dikatakan Babakan? Babakan itu asalnya dari bahasa Arab. Jadi tulis anak. Sebetulnya kalau di dalam bahasa Indonesia kalau bahasa Jawa Babakan, hanya ditulis dengan bahasa Arab jadi Babakan. Kenapa ditulis Babakan? Karena di Babakan itulah terjadi perang nasional. Dengan adanya perkawinan ini, maka kenapa di Indonesia tidak terjadi peperangan sebagaimana di negara-negara luar ketika mengislamkan itu dengan rahmatan lil alamin, sangat santun sekali. Saya ingat kita ini ketika kemarin yang di dalam buku ini juga ada komentar dari namanya Peter Sanders. Nama Islamnya adalah Abdul Azim. Beliau penulis buku juga. Beliau lagi nulis buku ulama-ulama dunia 40 tahun baru dibukukan. Dia pakai pakaian Timur Tengah dan pulang ke pakaian Timur Tengah. Kemudian juga tidak diterima. Maka tanya apa yang sebaiknya pakaian kita yang dipakai di dalam dan bagaimana yang digunakan di ulama-ulama Indonesia? Saya katakan bahwa ulama Indonesia masalah pakaian tidak jadi masalah. Yang penting itu adalah satu orang. Kalau laki-laki seperti bapak ini adalah kita memakai suruh asal ini dari lutut sampai pusarnya tutup sudah model pakaian. Ini sebelum demokrasi. Itulah pakaian Indonesia. Jadi kita Indonesia ya harus pakai Indonesia. Anda sebagai orang Inggris pakai Inggris. Itu dasarnya. Itu. Kemudian yang kedua di dalam cara menghukumi, kata kita apa yang saya katakan? Al-hukmu itu hukum itu dan seterusnya. Katakan itu ceritanya panjang dan akhirnya setelah itu saya katakan panjang dan mereka cara condong. Baru ini kata satu-satunya saya akan bawa ke Inggris ke sana insya Allah. Ya. Saya akan ingin memakai jilbab yang di Inggris nanti tetapi pakai bendera Inggris. Karena di sana jilbab tidak boleh, akan selalu saya catatkan ini. Maaf.
ketika 10 November saya katakan dari pondok pesantren Babakan ini adalah saya kalau dibayangkan ini tolak ilmu khususnya Kiai Babakan itu sudah ngomong di sana. Salah satu adalah namanya Kiai Solihin, kemudian Kiai Burhin, kemudian Kiai Ali, Kiai Nur, kemudian Idris itu adalah salah satu menantu Kiai Asy'ari. Itu adalah aslinya orang pondok pesantren Babakan. Jadi ketika dikirim di sana bukan menunggu orang-orang Cirebon sudah ada di sana, tetapi menunggu Kiai Cirebon. Dari pondok pesantren Babakan dua gerbong dikirim ke sana. Salah satunya adalah siapa? Al-Maqbullah Kiai Sanusi, Al-Maqbullah yang disepuh Kiai Hamam, kemudian Kiai Tarbini, dan banyak sekali yang kita sebutkan. Dikirim ke sana. Strategis perang di sana ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya bahwa di belakang Perang Kedondong itu ada nama seorang tokoh yang bernama Surya Negara, Pak. Jadi tolong nih mengadakan sarjana ahli disebut di situ karena perang di Ponorogo lebih terkenal. Perang di Ponorogo itu lebih terkenal. Bisa dibaca di buku ini, Takdir. Karena Bang Hakan di Ponorogo menulis sendiri, Pak, autobiografinya tentang babat di Ponorogo. Mungkin saya ngomong kalau saya di sini dari sejarah itu ada 3, tapi karena itu mungkin pertanyaan saya sejarah itu ada 3, yang saya tahu ada 1, yang 2-nya belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta. Berbicara sejarah Indonesia, saya kira sepakat ketika sejarah Indonesia itu kebanyakannya perebutan kemerdekaan Indonesia itu lebih besar. Kemerdekaan Indonesia itu perebutannya kedaulatan lebih besar oleh kaum ulama. Saya sepakat itu. Karena saya melihat peperangan di Surabaya, bagaimana angkatan Surabaya itu tidak berani memberontak sebelum mendapat restu dari Bapak. Fakta yang terjadi di Indonesia dengan adanya Islamisasi sejarah Indonesia, mungkin begini, khususnya terhadap Pak Ahmad Surya Negara, mungkin kita tahu bahwa sejarah itu kan gunanya untuk merekonstruksi dan mampu pula memprediksi. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana pandangan Bapak Ahmad Surya Negara sendiri dalam menyikapi adanya akibat dari deislamisasi sejarah Indonesia yang berdampak hingga kini, mungkin kita bisa rasakan, dan apa pandangan Bapak sejauh mana itu, sampai aspek apa adanya deislamisasi sejarah Indonesia itu? Karena Pajak dimahalkan, kemudian sultan juga dilecehkan, kemudian lagi kekayaan dirampas tanpa syarat dan terusnya. Maka disinilah adalah serentak perang Cirebon atau disebut perang Kedondong. Kenapa disebut perang Kedondong? Karena berpusat di Kedondong. Kemudian siapa di balik itu? Memang di sini dari kesultanan juga ada, yang salah satu ada Sultan Muhammad Khairuddin dari Kanoman. Beliau sampai berani untuk menanggalkan tahta singgasananya untuk membela termasuk perang Kedondong. Walaupun nanti adiknya itu adalah Sultan Khairuddin ini yang disebut juga Sultan Cirebon itu Sultan yang keempat, kemudian diganti oleh adiknya Sultan Imanuddin itu ini Sultan Imanuddin justru yang adiknya membela Belanda, yang kakaknya menanggalkan Belanda. Ini dan itu salah satu aktor di balik perang Kedondong. Universitas kita di masa merah putih kembali itu yang saya sampai terus saya walaupun saya ucapkan terakhir, tapi mula-mula saya di ruangan kok aneh sekali, kalau nggak di Indonesia tapi nggak tahu Indonesia, dan saya bingung
menyemangati tentang bagaimana berkesadaran sejarah. Di sini saya dapat dari MC diringkas pertanyaan itu hanya 3 pertanyaan. Pertama adalah penulisan dalam buku Bapak ada 3 faktor. Yang satu hanya satu faktor pelaku sejarah manusia. Sebenarnya saya bicara itu juga 3, tapi tadi lupa. Jadi yang pertama, sejarah itu tergantung filsafat sejarah yang dipegangnya. Jadi kalau kita mengikuti Thomas More, maka sejarah itu adalah ditentukan oleh adanya decreasement-nya. Al-Quran selalu bicara tentang nabinya, yang lebih dulu baru wilayahnya. Bahkan waktunya tidak disebutkan di dalam tahun-tahunnya. Jadi kalau Al-Quran memanggil istrinya bukan putih, bukan hijau, tapi adalah merah merah. Lalu putranya disebutnya Fatimah. Fatimah itu artinya Zahra, artinya putih merah-merah. Jadi kalau kita ikuti Nabi, bukan ikuti Wahabi, maka lalu warna merah itu Islami. Menurut saya begitu. Jadi itu kalau Islam itu lebih pada aktornya yang diubah. Maka lalu Nabi menyempurnakan akhlaknya itu manusia yang tidak. Sebenarnya sama, kalau ketawa sama, kalau nangis sama, hanya bahasanya beda. Dan kemudian banyak kesamaan-kesamaan waktu Allah membuat agamanya satu, yaitu hanya Islam saja, tidak Islam. Nah, kalau Katolik dan Protestan, ini saya tuliskan dalam buku itu. Ini mau apa-apaan? Saya lapor pada Gus Dur. Gus Dur, itu Monas mau diapain? Parah sekali dengan apa yang saya tulis ini. Itu mau apa? Kok pakai itu Komariah dan segala macam. Ini kan 1353. Sebentar lagi saya pada waktu rencana akan datang ini genap 82 tahun. Maka saya buru-buru nulis karena kalau dipakai oleh Allah, saya tidak ada kenang-kenangan untuk yang muda-muda ini. Baru 82 tahun. Muda-muda. Yang tadi tanyakan juga. Saya menunggu minta Allah beri kesempatan saya. Ada buku yang saya siapkan, filsafat sejarah dengan pengantar sejarah dan juga sang pendobrak sejarah. Buku ini akan segera saya siapkan sebelum saya kembali kepada wilayah. Ya itulah yang saya sampaikan. Sekali lagi maaf, bukan penuh dengan riak dan sombongan, tapi sebenarnya jengkel saya dengan Islam ini. Mari kita bangkit Indonesia yang luas ini, bukan untuk orang lain. Ada dari Islam untuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.